Hey yo, are you ready para Gunners? Ketemu lagi bareng gua, ready semua untuk mendengarkan ya update-update baru dari gue tentang ya klub The Gunners Arsenal. Ya, setelah kemarin malam kita udah menyaksikan Arsenal ya kandas tumbang di kejuaraan Piala FA setelah kalah menghadapi Southampton di St. Mary. Cukup mengecewakan guys, tapi ya ada update lagi yang lain yang bisa gue berikan, yaitu tentang pemain-pemain baru yang mungkin menjadi incaran Mikel Arteta untuk menambah kedalaman skuad Arsenal untuk mengarungi setengah musim di musim ini. Ya, pertama adalah Arsenal berniat mendatangkan back Stoke City Nathan Collins. Ya, tapi kabarnya harapan Arsenal untuk mendatangkan back Stoke City Nathan Collins terancam oleh Burnley. Back berusia 19 tahun itu menjadi incaran Mikel Arteta yang ingin mencari pemain bertahan yang lebih defense, mengingat kepergian dari back veteran Sokratis Papastopoulos dari Emirates awal pekan ini. Namun Arsenal ingin pemain remaja ini tersebut melanjutkan perkembangannya dan berencana untuk memindahkan pemain ini pada musim panas atau bahkan mungkin di tahun 2022. Tapi Burnley mengancam akan membatalkan rencana The Gunners karena Shandy Shea memandang back tersebut sebagai pengganti yang pas, yang layak bagi back Arsenal. Back mereka yaitu James Tarkowski yang telah banyak dikaitkan kepindahan keluar dari Turf the Moor Burnley. Meskipun ya harga yang wajar bagi pemain usia 19 tahun itu, Arsenal harus mengosongkan dana untuk merekrut pemain itu dan juga gajinya karena mereka mengalami masalah dalam arus kas klub. Tapi The Gunners sudah bisa mengosongkan biaya gaji yang mereka harus keluarkan untuk Sokratis dan Mesut Ozil, karena kedua pemain senior ini sudah cabut lebih dulu pada minggu lalu, Sokratis, dan menyusul Mesut Ozil. The Gunners baru-baru ini mengambil keuntungan skema pemerintah dengan mengambil pinjaman sekitar 120 juta pound sterling. Dan kecil kemungkinan mereka akan memberikan sanksi kepada Collins tanpa menjual aset terlebih dahulu. Menurut Sun, pelatih MU Darren Fletcher dikatakan mendorong kasus Collins di Old Trafford saat pemain Skotlandia itu menghabiskan waktu di Stoke sebagai pemain dan dibuat sadar dengan potensi back tersebut ya. Darren Fletcher sebelum dia pensiun dia bermain untuk klub Championship Stoke City. Ya, dia sekiranya mungkin dia lebih mengenal permainan dari Collins. Dan dia merekomendasikan kepada Ole. Namun Ole yang sedang mencari defensif yang siap pakai untuk Harry Maguire, tapi Collins menurut Ole masih butuh adaptasi lagi karena dia bukan tipikal defender yang siap pakai untuk berdampingan dengan Harry Maguire. Dia ingin pendamping yang cepat untuk si Maguire, back tengah asal Inggris itu. Lalu berita kedua, Odegaard guys. Arsenal sudah hampir 100% mendatangkan Martin Odegaard dari Real Madrid. Ya,
Ya, sekarang isunya adalah Odegaard. Nomor punggung Odegaard, Martin Odegaard di Arsenal menjadi bocoran jelang transfer Liga Premier. Arsenal tidak terlalu bersemangat. Ya, seperti yang tadi gue bilang, Arsenal kalah melawan Southampton. Terlihat gaya permainan Arsenal tidak terlalu ngotot seperti biasa dengan tim Southampton. Mereka menurunkan tim-tim yang tidak terlalu banyak pemain-pemain inti yang tidak diturunkan dalam match itu. Dan Arsenal tersingkir lewat gol bunuh diri Gabriel Magalhaes. Namun kabar baiknya, perpindahan Odegaard ke London Utara adalah nampaknya akan semakin dekat. Bintang Real Madrid itu tampil sangat luar biasa untuk tim La Liga Real Sociedad musim lalu. Bersinar bersama tim Real Sociedad sebelum akhirnya sepak bola Liga Spanyol dihentikan oleh krisis virus Corona. Dan Arsenal berharap dia bisa memberikan kreativitas yang dibutuhkan The Gunners, terutama dengan kepergian sang Mesut Ozil, the King of Assist, ke raksasa Turki, Fenerbahce. Kike Marin telah meliput cerita tersebut tentang kepindahan Martin Odegaard yang akan segera terjadi ke London Utara. Untuk surat kabar Spanyol El Confidencial, dan dia sekarang menggoda Odegaard akan mengenakan kaos nomor 10. Melalui Twitter dan dengan gambar yang diolok-olok menunjukkan playmaker itu menggunakan jersey bernomor punggung 10. Apakah dia akan mengambil nomor itu? Masih harus dilihat, guys. Tapi itu mungkin terjadi. Terutama Ozil meninggalkan klub setelah 7,5 tahun dia di London Utara. Arsenal memiliki rekor yang beragam dalam hal pemain menggunakan nomor punggung 10, terutama dalam beberapa tahun terakhir ini. Ozil mengambil nomor punggung 10 setelah Jack Wilshere keluar pada tahun 2018, tapi sebenarnya penampilan terbaik pemain Jerman tersebut itu datang sebelum ia menggunakan nomor punggung 10. Wilshere sendiri memulai karirnya dengan gaya-gaya yang apik. Tapi pemain internasional Inggris itu sering mengalami cedera dan itu membuat dia tidak mampu mewujudkan potensi terbaiknya. Robin van Persie memakainya selama 2 musim, tetapi kepindahannya ke Manchester United pada tahun 2012 telah menodai warisannya sejak itu. Sebelum itu lagi, kita pernah melihat nama William Gallas, pemain defender asal Prancis yang bermain untuk The Gunners. Dialah pemain defender yang mengenakan nomor punggung 10. Lalu sementara itu pakar sepak bola Spanyol Guillem Balaguer telah terbuka tentang Odegaard dan bagaimana kepindahannya ke Stadion Emirates dapat berdampak pada pemain muda Arsenal, Emil Smith-Rowe. Dia berkata pada saluran YouTube-nya, hanya sekitar 1,5 bulan yang lalu, Arsenal berpikir untuk membiarkan Emil Smith-Rowe dipinjamkan. Tetapi banyak hal telah berubah belakangan ini karena dia telah menunjukkan bahwa dia mungkin konsisten dan kemampuan untuk tetap di tim utama. Mungkin dia bisa bermain melebar jika perlu. Dia di bagian lapangan yang berbeda atau hanya berada di sana, sementara Odegaard beradaptasi dengan ritme dan tim serta sistem tim Arsenal yang akan ia mainkan. Itulah yang telah dijanjikan, akan banyak menit, dan itulah mengapa Arsenal menjadi opsi terbesar, juga karena Real Madrid tidak ingin menawarkannya ke Real Sociedad. Dirtek Arsenal, Edu, sementara itu baru-baru ini menggoda seorang playmaker baru yang akan datang. Cukup jelas apa yang kami butuhkan, kata Edu kepada para pendukung di forum penggemar. Kami membutuhkan pemain yang punya kreativitas di tengah. Kami tidak memiliki itu di skuad sekarang. Tanda tangan
Penandatanganan Odegaard akan menghilangkan beberapa tekanan dari Smith Rowe yang telah menjadi bagian integral di Gunners dalam beberapa pekan terakhir. Tetapi apakah pemain Norwegia itu dapat membantu Arsenal mengubah musim yang goyah dari awal musim? Masih harus dilihat. Dan berita selanjutnya adalah Arsenal tertarik kepada the new Ashley Cole. Arsenal dapat mendatangi the new Ashley Cole, guys, yang sekarang bermain untuk klub Crystal Palace. Tyrick Mitchell. Menurut Evening Standard, Arsenal sedang membicarakan tentang seorang pemain muda. Dia sedang mencari seorang back kiri dan pemain bintang asal Crystal Palace, Tyrick Mitchell. Dengan kepindahan Sead Kolasinac dipinjamkan ke klub lamanya Schalke selama sisa musim ini, dan masa depan jangka panjangnya di The Gunners semakin tidak pasti, tidak mengherankan jika tim Mikel Arteta sedang mencari back kiri baru. Dan sesuai dengan The Evening Standard, tim London Utara sedang mencari Mitchell dari Palace. Dan mereka adalah salah satu dari beberapa tim Premier League yang mengawasi pemain usia 21 tahun itu. Laporan tersebut menambahkan bahwa Arsenal sedang memantau situasinya di Selhurst Park, dan meskipun awalnya diduga kontraknya akan berakhir pada musim panas, diperkirakan akan berjalan lebih lama dari itu. Digambarkan sebagai The Silent Assassin, Mitchell mungkin tidak biasa dari back kiri modern, menjadi sangat kuat dalam bertahan. Wow. Salah satu mantan pelatihnya di Brentford, Gabriel Flores, mengoceh. Dia pernah bicara tentang pekerjaan Mitchell yang mengarah ke tujuannya sendiri, mengatakan, ketika dia bertahan, kita semua melihat film Rocky dan memikirkan Eye of Tiger, dan seorang harus memilikinya, anak ini memilikinya. Ya, saya selalu memberi tahu pada para pemain, jika Anda ingin melihat seorang memiliki api di matanya, memiliki mata harimau, maka awasi dia. Perhatikan saat dia bertahan, saat dia melacak pemain, saat dia pergi untuk melihat. Dia memiliki ekspresi ini di wajahnya, dan dia masih memilikinya sampai sekarang. Dan itu hanya dia. Dia memiliki rasa lapar yang nyata, hasrat dan keinginan untuk tidak dipukuli. Ya, dan itu terlihat jelas dengan penampilannya yang mengesankan dalam hasil imbang 0-0 yang didapat dengan susah payah dari Palace melawan Arsenal minggu lalu. Mitchell melawan pemain The Gunners, saat itu Bukayo Saka, dan dia benar-benar membatalkan banyak peluang dari si bintang muda Inggris itu. Saka di sisi lain hanya bisa menyelesaikan 1 dari 3 percobaan dribble dan kehilangan penguasaan bola sebanyak 17 kali, dan dengan Mitchell menempel erat padanya dan memberikan dia sedikit ruang untuk melakukan manuver. Itu adalah penampilan pertahanan yang luar biasa melawan pemain yang sedang dalam performa top di Arsenal. Sebagai pemain asal Inggris, Mitchell adalah hal terdekat Arsenal bisa memiliki Ashley Cole baru, yang tentu saja datang melalui Akademi The Gunners dan merupakan bagian dari The Invisible. Jika pemain 21 tahun itu menikmati setengah kesuksesan yang dilakukan Cole di Emirates, maka dia akan menjadi rekrutan yang luar biasa untuk tim London Utara. Keluarnya dari Arsenal dari Piala FA membuka jalan yang panjang bagi Mikel Arteta di Arsenal. Mikel Arteta melakukan perubahan untuk perjalanan timnya ke pantai selatan Soton, sesuatu yang tampak seperti kesalahan langsung dari seorang manajer yang tahu nilai kompetisi. Memenangkannya musim lalu pada dasarnya membuatnya tetap dalam pekerjaan selama awal yang bergejolak di kampanye ini. Tetapi terlepas dari itu, rotasi yang dilakukan oleh
The Gunners di bawahnya sudah cukup untuk menyelesaikan pekerjaan. Nicolas Pepe, Willian, Gabriel, Hector Bellerin termasuk di antara mereka yang dipanggil kembali setelah menang 3-0 dari Newcastle. Mereka masing-masing membuat kesan yang salah. Ada kilasan bagus, permainan yang bagus dari Eddie Nketiah dan Nicolas Pepe yang kadang-kadang menunjukkan janji dalam janji-janji yang bagus, permainan-permainan yang bagus mereka. Tetapi faktanya The Gunners gagal mencetak tembakan on target hingga menit ke-58 dan memberitahu Anda semua yang perlu Anda ketahui tentang apa yang urgent, apa yang penting untuk kelancaran dalam kinerja mereka. Ada beberapa kesalahan yang ditampilkan mereka di lini depan. Willian ditempatkan dalam peran sebagai sentral nomor 10 untuk menyerang, menunjukkan semua yang dia ingat para penggemar Chelsea lebih banyak lagi, memancarkan ketidaktertarikan pasif dari seorang pemain yang mengamankan kontrak jangka panjang dan menelponnya. Di tempat lain, Pepe sebagian besar tidak disebutkan namanya di sisi sebelah kanan. Nketiah tampak terisolasi dan frustasi, dan bahkan Gabriel Martinelli yang biasanya yang hidup bahkan dalam kekalahan adalah penumpang. Mereka tampak putus asa. Mereka terputus-putus di bagian belakang. Gol pembuka Soton berasal dari umpan silang yang tidak terlalu berbahaya yang dihubungkan oleh dua bek Arsenal, tetapi mereka masih gagal untuk menghalau dari gawang Bernd Leno. Mungkin dalam 70 menit Arteta telah menggunakan semua kapal selamnya untuk membuat pemain mulai bangkit dari pertandingan sebelumnya. Arteta kehilangan kepercayaan pada banyak dari mereka yang dipanggil untuk perjalanan ke selatan. Tapi dia berharap Pepe, Willian, dan kawan-kawan setidaknya bisa memberikan kelegaan sementara untuk anak-anak muda seperti Emile Smith-Rowe, Bukayo Saka dalam memikul beban di Liga Premier. Namun, ketika dia meminta mereka untuk melakukannya lagi, dia ditinggalkan dengan rasa pahit kegagalan yang telah menjadi terlalu biasa bagi para penggemar selama 1,5 dekade terakhir. Mereka harus kembali cepat bangkit, meyakinkan para penggemar dan diri mereka sendiri bahwa ini bukan penurunan ke keadaan biasa-biasa saja. Mereka menghadapi Soton lagi di tempat yang sama Selasa malam, seperti yang dikatakan Mario Puzo. Balas dendam adalah hidangan yang paling baik untuk disajikan. Oke guys, kita akan bertemu lagi dengan Soton di markas Soton. Kali keduanya kita menghadapi kegagalan lawan Soton di match pertama kemarin di FA, membuat kita tersingkir dari Piala FA. Tapi ya, banyak pemain-pemain yang tidak dia Arteta mainkan, seperti Smith-Rowe, Saka baru main di babak kedua, tapi itu adalah pilihan yang diambil Arteta mengingat jadwal yang sibuk, tekanan bagi para banyak pemain muda yang diandalkan seperti Smith-Rowe, Bukayo Saka, Martinelli, dan ya, dengan masuknya Willian, Pepe, mereka tidak banyak memberikan banyak kekecewaan yang kita dapat yang mereka berikan dalam permainan mereka. Tapi kita berharap di match berikutnya Smith-Rowe, Saka bermain jauh lebih baik, Gabriel tidak membuat own goal lagi dan lebih berkoordinasi dengan baik dengan Holding di barisan belakang, Cedric Soares, lalu Tierney biarpun bisa main kembali, lalu Partey juga bisa memulai match dari menit pertama. Oke guys, itu aja dari gue. Selamat malam semua, bye.